bukan mantan ketua KPK, maka saya mau bilang apa yang diomong itu bullshit, omong kosong. Kenapa omong kosong? Karena di Jepang itu hampir bisa dipastikan tidak ada hakim ditangkap, tidak ada hakim yang terima duit, tidak ada jaksa yang ditangkap, tidak ada polisi yang simpan duit banyak, nggak ada di Jepang. Terus dia ngomong begini, di Jepang ketika orang menentukan profesi dia sudah tahu konsekuensinya. Jadi misalnya seseorang mau jadi polisi atau mau jadi jaksa atau mau jadi hakim, dia tahu ketiga profesi ini bukanlah bisa membuat dia menjadi konglomerat. Oleh karena itu dia tahu konsekuensinya. Walaupun gaji di Jepang hakim, jaksa, polisinya tidak serendah di Indonesia, tapi bukan berarti di sana banyak, sehingga orang tahu. Jadi ketika orang memilih jadi hakim, jadi jaksa, jadi polisi, dia udah tahu bahwa gajinya sekian, dan dia konsisten, dan itu dia jalani, dia nggak pernah neko-neko. Tapi yang ironi Pak Marwat di Indonesia, ini orang tahu gaji polisi kecil, gaji jaksa kecil, tapi udah tahu kalau mereka bisa kaya. Udah tahu, tapi dia tetap masuk dan dia ingin kaya, kan aneh menurut saya. Oleh karena itu menurut saya ingin mengatakan begini, problem terbesar dalam pemberantasan korupsi di Indonesia ada pada masalah aparat penegak hukum. Jadi kalau Anda ingin berkuar-kuar tentang pemberantasan korupsi di Indonesia, Anda tidak membereskan aparat penegak hukum, sudah berhenti berkuar-kuar tentang pemberantasan korupsi. Kalau Anda, tunggu dulu, kalau Anda menyelesaikan pemberantasan korupsi di aparat penegak hukum, itu berarti tinggal 2% tugas Anda untuk melakukan pemberantasan korupsi. 98% pemberantasan korupsi di Indonesia sudah selesai. Itu kuncinya. Ketiga, saya ingin katakan begini. Tadi kita udah singgung ya, bahwa pemberantasan korupsi itu KPK sudah menjalani. Apa yang disebut Pak Ganjar tadi, ada pencegahan. Perbaikan sistem itu dari jauh. 20 tahun KPK sudah menjalani. Semua sudah diperbaiki sistemnya. Pemerintahan kota, kabupaten, provinsi, perbaikan sistem semua, tata kelola. Tapi apa yang terjadi? Hari ini 18 bupati tetap dikantor. Pertanyaan saya, mana hasil dari perbaikan sistem itu? Di kementerian juga, nggak ada hasil. Akhirnya apa? Saya menyimpulkan bahwa ada yang salah. Apa yang salah? Karena kita tidak pernah memberikan deterrent effect. Kenapa kita tidak memberikan deterrent effect? Karena ada 3 sebenarnya teori ya. Kalau Anda lihat di negara-negara yang sukses dalam pemberantasan korupsi, ada 3 hal yang dia lakukan. Pertama, dia memberikan hukuman yang berat. Saya tidak memakai istilah hukuman mati ya. Hukuman yang berat dan konsisten. Oke? Kita hukuman berat tapi tidak konsisten. Kedua, dia melakukan pemiskinan. Dan yang ketiga, yang paling penting, dia melakukan yang disebut sanksi sosial. Masyarakatnya melakukan sanksi sosial kepada koruptor. Kita enggak. Tadi Pak Marwar bilang, koruptor, ya kalau di Indonesia, kalau dia masih kaya, dia masih dihargai seperti Pak Ganjar bilang. Datang ke gereja, dikasih apa tuh, kursi paling depan ya. Kalau di masjid, dikasih saf paling depan. Itu cerminan. Di kampung saya, seorang gubernur keluar dari penjara, dijemput seperti seorang pahlawan. Itu berarti kita tidak memberikan sanksi sosial. Rakyat kita ini mengalami disorientasi. Jadi sudah, bullshit semua itu pemberantasan korupsi kalau rakyat sendiri permisi. Baik. Rakyat yang harus memberikan sanksi sosial. Ya, jadi udah usah kita berkuar-kuar. Kalau rakyat sendiri itu permisif, kita ini permisif. Kita masih toleransi terhadap tindakan korupsi. Karena duitnya masih banyak. Iya, padahal sebenarnya inti pemberantasan korupsi itu peran serta masyarakat memberikan sanksi sosial.